Kita tahu bahwa perusahaan-perusahaan yang unggul dari aspek digital atau sering disebut dengan digital leaders itu mengalahkan perusahaan-perusahaan yang tertinggal dari aspek digital. Itu disebutnya laggards. Pertanyaannya, apa yang membuat mereka itu spesial ya? Yuk kita lihat. Apa yang membuat digital leaders itu lebih unggul dibandingkan laggards? Nah, sebelum sampai ke sana, kita lihat dulu sebenarnya unggul itu dalam hal apa sih? Kalau Anda lihat di grafik ini ada 3 indikator. Pertama adalah gross margin, kemudian operating margin, kemudian ada profit margin. Di ketiga item itu digital leaders unggul. Ya, bahkan unggulnya ada yang sampai terpaut jauh ya dibandingkan laggards, perusahaan-perusahaan yang dia terlambat lah untuk mengadopsi digital tadi. Nah, namun ketika kita lihat apa sih sebenarnya yang membuat digital leaders ini unggul? Seringkali kita langsung berasumsi bahwa mereka pasti punya anggaran IT yang lebih besar gitu. Ternyata riset menunjukkan enggak juga gitu. Mereka sebenarnya anggaran IT-nya tuh ya 11-12 lah. Tepatnya kalau dari risetnya menunjukkan bahwa digital leaders itu mengalokasikan 3,5% dari revenue itu untuk pengembangan IT di perusahaan itu. Sementara yang laggards, yang tertinggal itu juga mengalokasikan anggaran dan nggak terpaut jauh, 3,2% dari revenue. Nah, maka kalau dibilang besarnya anggaran itu sebagai indikator bahwa perusahaan itu akan jadi digital leaders atau laggards, nggak juga gitu. Sehingga banyak penelitian mengatakan digital transformation untuk menjadi digital leader itu it's not so much about how much money you put into buying teknologi, bukan pada berapa banyak uang yang kita alokasikan untuk membeli teknologi, tetapi bagaimana mengubah orang-orang yang ada dalam organisasi itu untuk supaya mau mengadopsi teknologi itu, menggunakan, meleverage teknologi yang ada untuk benar-benar creating value. So, transformasi digital is more like people program. Jadi program pengembangan SDM itu capacity building rather than IT program. Dan itu yang men-separate digital leaders dengan laggards-nya. Again, it's not so much about how much money you put into buying teknologi, bukan pada berapa banyak uang yang Anda alokasikan untuk beli teknologinya, tapi bagaimana Anda mengembangkan capacity dari orang-orang yang ada dalam organisasi Anda untuk bisa memanfaatkan teknologi itu, meleverage teknologi itu untuk creating value. Nah, hal yang kedua yang membedakan antara digital leaders dengan laggards adalah strategic mindset-nya mereka gitu. Jadi mereka selalu berpikir terkait dengan mencari opportunity yang bisa di-capture menggunakan teknologi digital yang mereka miliki. Dan mengeksekusi semua itu dengan operating model yang berbeda, yang itu di-enable oleh teknologinya. Jadi sekali lagi, bagaimana kita menggunakan teknologi itu menjadi jauh lebih penting dibandingkan memiliki teknologi itu sendiri. Semua orang bisa beli teknologi. Semua orang kalau nggak bisa beli, bisa pinjam kok. Bisa sewa kok gitu. But that's not the thing. Itu bukan hal yang membuat Anda jadi digital leaders. Tapi bagaimana mindset digital yang Anda miliki itu bisa dipakai untuk menangkap opportunity bisnis yang ada di luar sana, sehingga nanti menggunakan teknologi yang sudah Anda miliki, Anda bisa leverage untuk creating value bagi si pelanggan, menangkap setiap opportunity tadi, dan mengeksekusinya dengan sebuah operating model yang juga berbasis teknologi yang ada. Gitu. Ya, tentu saja data analytics itu seringkali menjadi kunci ya. Anda manfaatkan teknologi untuk dapetin data dulu sehingga Anda nanti bisa capture opportunity-nya. Sehingga nanti Anda bisa deliver dengan cara yang paling efisien. Tapi sekali lagi, it's not about the technology itself. Bukan tentang teknologi itu sendiri. Ya. Tapi bagaimana kita punya mindset yang tepat untuk bisa manfaatkan teknologi itu untuk creating value, untuk capturing opportunity. Nah, artinya, kalau Anda ingin perusahaan Anda menjadi digital leaders, it's not enough just buying technology, just putting money into adopting technology. But you have to invest on your people too. Anda harus invest ke orang-orang Anda juga gitu. Pastikan mereka punya digital mindset. Pastikan bahwa mereka juga bisa tergerak untuk meleverage
teknologi yang Anda beli itu untuk mengubah operating model sehingga lebih relevan, sehingga bisa creating more value untuk pelanggan Anda. Dari situlah kemudian Anda akan bisa menjadikan perusahaan Anda sebagai digital leaders.